Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Kadang-kadang ngomongin tetangga dikit-dikit tapi dikit aja ya. Oke, langsung saja. Nah, kita mau bahas beberapa komentar seputar Inter. Ada juga berita tentang transfer sedikit. Ada sedikit polemik. Nanti aku akan terangin kayak gimana polemiknya. Nah, yang pertama berita gembira dulu. Mehdi Taremi starts with a bang. With a bang itu maksudnya langsung beraksi dengan sesuatu yang wow, yaitu Taremi mencetak gol di latihan sebelum preseason, di latihan pertama Inter Milan. Wih, dan kalau melihat dari komentar-komentarnya ini dari Gazzetta dello Sport, katanya Taremi tampil sangat mengesankan. Apalagi ya beberapa pemain kan belum kembali, ada Lautaro masih bertarung di Copa America. Kemudian Thuram kan baru kemarin ya bermain, jadi belum pulang lah ke markas Inter. Nah, mantap lah Taremi. Bahkan aku sempat baca beritanya adalah ini. Last season di musim lalu ada 2 striker Inter yang mencetak double figure, ada Lautaro dan Marcus Thuram. Nah, kemudian Taremi datang sebagai penguat yang diharapkan lebih dari sekedar backup. Nah, Inter bisa saja memiliki 3 striker yang bisa mencetak double figure, artinya lebih dari 10, karena double itu kan 10. Maksudnya 2 angka. Nah, terakhir kali hal ini terjadi, yaitu punya 3 striker yang mencetak lebih dari 10 gol, itu adalah di musim 2024-2025. Itu ada Vieri, Adriano, L'Imperatore, dan juga Obafemi Martins. Itu udah lama banget, udah berapa tahun itu? 19 tahun lalu. Gila, jauh banget. Nah, berikutnya adalah komentar dari Walter Zenga. Ini aku setuju banget, dia bilang Inter well stock di gol. Artinya yang pertama, Jan Sommer itu sudah kualitasnya sudah teruji. Dia bilang dia punya konsistensi dan regularity. Dia maksudnya konsistensi ya jelas bermain secara konsisten, maksudnya penampilannya konsisten, kemudian reguler juga ya tampilnya secara reguler. Ini adalah 2 kualitas vital yang harus dimiliki oleh kiper. Nah, kemudian tentang dia juga sempat mengakui bahwa saya harus mengakui bahwa ketika dia tiba saya tidak terlalu antusias. Dan terus terang aja bukan cuma Zenga yang tidak terlalu antusias. Banyak banget Interisti yang waktu itu aku ingat banget, waduh ini kiper udah tua. Tapi aku bilang bahwa kalau dibandingkan dengan Handanovic ini jelas lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan Onana dari segi refleks, goalkeeping, shot stoppingnya ini bagus dan terbukti ternyata bahkan lebih bagus. Ketika Onana menderita di Manchester United, si ini menggeliat manja si Sommer. Nah, kemudian tentang prospek dari Jose Martinez, dia tidak, tampaknya Walter Zenga itu nggak terlalu ngerti. Dia cuma bilang saya percaya pada scoutnya Inter yang memutuskan untuk mengontrak dia. Nah, bahkan lebih dari apa yang saya lihat di Genoa. Maksudnya ketika dia ngeliat di Genoa, wah ini ya so-so, tapi kalau scout Inter memutuskan untuk mengambil si Jose Martinez, dia ini mikir wah pasti bagus, saya percaya, gitu aja sih. Ini semacam beriman. Wah, kok beriman? Maksudnya walaupun dia ngelihat biasa aja, tapi kalau sudah scoutnya memutuskan, kayaknya mereka melihat apa yang tidak aku lihat, gitu maksudnya. Nah, polemiknya adalah ini. Di satu sisi Inter diberitakan speed up pursuit, maksudnya mengakselerasi proses untuk proses perekrutan si Joan Cabal. Ini kan sudah sempat aku bahas. Joan Cabal ini adalah dia bisa main jadi center back kiri, bisa juga sebagai wing back. Tapi di sisi lain, nah ini Inter Milan lebih serius mempertimbangkan Joan Cabal, Hellas Verona defender, tapi pelatih si Inzaghi lebih menginginkan ex Atletico Madrid star atau Hermoso. Seperti yang aku bilang kemarin, Hermoso sudah mau dari 5 juta 3,5 juta. Sekarang tinggal masalahnya adalah di durasi kontrak, di mana Hermoso minta 3 tahun sedangkan Inter maunya maksimal 2 tahun saja. Nah, kalau dari Oaktree ini sudah pernah aku bahas bahwa mereka itu lebih tertarik berinvestasi di
ini pemain muda. Masalahnya adalah kenapa? Aku ngeliatnya dari sisi bisnis aja sih. Pemain muda itu kemungkinan untuk cuan itu lebih besar ketika dijual kembali. Sekarang kayak gini, si Johan Cabal ini kan 10 juta. 10 juta itu harga yang murah untuk pemain, menurutku sekaliber Cabal ya cukup murah lah ya. Dia kan sudah bermain di Verona, sudah berpengalaman juga bermain di kompetisi Italia. Itu yang pertama. Sedangkan Hermoso mungkin di atas kertas kelihatan lebih bagus, tapi ketika Inter mendapatkan Hermoso secara gratis, ini kan at least Inter pasti juga harus ngasih signing bonus. Signing bonus ini minimal 5 juta untuk pemain sekelas dia. So setengah harga dari Johan Cabal juga. Sedangkan nilai jual kembalinya itu hampir nggak mungkin. Walaupun ya sebenarnya sih sekelas Hermoso kalau Inter menjual 5 juta 10 juta itu pasti dapat. Cuman ya gitulah, Johan Cabal ini dinilai lebih prospektif. Menurut hitung-hitungan kayaknya si Johan Cabal ini ketika dijual kembali nanti itu bisa lebih dari 10 juta, bahkan mungkin lebih dari sekitar 20-an. Jadi kalau Inter sekarang beli 10, nanti ketika dijual skor-skor bisa jadi 30, ini bakalan sudah untungnya double gitu sih. Tapi kalau dari sisi pelatih, aku dulu pernah sekali bahas, kalau pelatih itu tidak terlalu ketika nanti Johan Cabal ini misalnya beneran bagus, kan belum tentu dia masih ngelatih di Inter kan. Sedangkan Hermoso dipakai sekarang udah langsung bagus sekarang gitu. Dan tentunya ya untuk CV-nya dia, untuk torehan prestasi si Inzaghi ya jelas lebih enak pakai Hermoso. Kalau aku nggak ngerti dah. Kalau aku sendiri udah, kalian pasti tahu aku memang lebih prefer Hermoso karena sudah siap pakai. Umur juga 29 itu kan masih muda banget untuk standar Inter. Apalagi gratis. Oke, sekarang sebagai penutup aku mau bacain komentar atau interviewnya Conte. Conte ini memang adalah pelatih dari masih pemain sih, dia itu adalah orang yang fair-fairan apa adanya. Dia bilang dia lebih menjagokan Inter untuk Scudetto. Ini langsung aja aku ininya ya, interviewnya ya. Nah, sebentar. Nah, ketika ditanya apakah Napoli telah melakukan yang diperlukan untuk menyusul Inter, dia bercanda menjawabnya, aduh ya susah, hanya dalam 2 hari kerja. Musim lalu gapnya jelas-jelas sangat besar. Tim ini 41 poin di belakang Inter. 41 poin. 15 poin di belakang tempat kelima atau posisi kelima untuk Liga Champion. Dan 10 poin di belakang tim dari Roma. Parah sih memang. Napoli musim lalu parah banget. Nah, itu adalah realita di mana kita berada, dia bilang. Nah, orang-orang yang membuat prediksi itu harus masuk akal, harus beralasan, dia bilang begitu. Kalau tidak begitu, kita akan berada di situasi di mana ya, aku sih bukan bilang konyol, tapi enggak bener gitu loh, kayak enggak jujur atau mungkin lebih ke tidak realistis gitu maksudnya dia. Ada 41 poin gap, itu yang pertama. Kemudian ada juga fakta bahwa pemain yang merupakan simbol Napoli seperti Zielinski itu telah pergi dan memperkuat Inter yang saat ini itu sudah jauh di depan. Ini bener sih. Aku sampai sekarang nggak ngerti kenapa Zielinski itu gara-gara nggak mau memperpanjang kontrak, jadi musim lalu tuh kayak dibekukan, dia jarang banget dimainkan. Padahal Zielinski itu salah satu gelandang terbaik di Serie A dan jelas salah satu gelandang terkuat di Napoli. Ya memang presidennya lah agak ngehe-ngehean. Kemudian dia lanjutkan, kami masih tidak tahu bagaimana transfer window ini akan berakhir. Kami bisa saja kehilangan Osimhen, penyerang kunci kami, pemain yang membuat perbedaan di musim ketika kami memenangkan Scudetto. Dan kemudian dia menutupnya dengan, kalau saya adalah agen betting, saya akan menjagokan Inter sebagai favorit. Nah,
Gila, pelatih Napoli aja masih menjagokan Inter. Tapi aku takutnya nih karena dijagokan, ditiup-tiup pantatnya akhirnya jadi terlena. Tapi yang jelas aku memang ini dengan tidak bermaksud sombong ya, tapi menurutku pandangan dari Conte ini sangat masuk akal. Di lini depan kita lebih kuat daripada musim lalu dengan datangnya Taremi kan. Kemudian di lini tengah juga kita lebih kuat dari musim lalu. Pemain yang pergi itu adalah pemain yang kontribusinya minim. Pemain yang masuk adalah pemain yang secara kualitas jauh di atas pemain yang pergi. Belum lagi ada Fratesi yang sering jadi kuda liar, yang sering membuat perbedaan. Itu kemarin aja jadi musim pertama dia di Inter, dia sudah sangat sangat settle lah untuk ukuran musim pertama kan. Itu di sektor kiper masih oke, cuman mungkin di sektor lini belakang saja yang notabene ini masih sama dengan komposisinya dengan musim lalu, tapi yang bikin khawatir tentunya Acerbi karena kemarin dia cedera. De Vrij yang sebelumnya menurun tapi di Euro dia tampil sangat bagus. Cuman kabar tentang dia akan ke Arab Saudi itu kan sangat kencang belakangan ini. Jadi kemungkinan kalau ada lini yang kekuatannya menurun ya mungkin di lini belakang. Makanya di awal ketika Hermoso dan Cabal itu aku sangat condong ke Hermoso. Hermoso ini sudah dijadikan center back kiri sebagai backupnya Bastoni dia bisa, dijadikan center back tengah dia juga bisa. Dan ini adalah tipe center back yang sangat teknikal. Dia punya teknik bagus, dia bisa, kalau kawan-kawan terkesima lihat Calafiori, ya ini kurang lebih sama lah karakternya kayak Calafiori. Begitu sih bro kalau menurutku. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa nanti jam 3 kita live reaction Inggris lawan Spanyol, karena ini adalah final. Walaupun dua tim bukan tim idola, tapi ya tetaplah final, kita live reaction. Kemudian paginya Argentina lawan Kolombia. Jadi double ini ya, berturut. Habis Eropa Spanyol lawan Inggris kita istirahat dulu. Habis itu baru jam 8 kita nonton ini Argentina lawan Kolombia. Kalau Argentina lawan Kolombia jelas go Argentina, go Lautaro semoga jadi starter. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.